Search and destroy, gentlemen. On your marks! Di masa depan, televisi bukan lagi hiburan, itu adalah senjata. Dunia di mana kebenaran bisa diedit, kematian bisa dijual sebagai hiburan. Untuk bertahan hidup, seorang ayah harus berlari, mendapatkan uang untuk menyembuhkan putrinya, diburu oleh para hunter, dipermalukan dan disiarkan ke seluruh Amerika. Dia masuk ke permainan paling kejam yang pernah disiarkan. Satu aturan, lari atau mati. Inilah The Running Man. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Semua bermula di Co-op City. Pria ini bernama Ben Richard, buruh kasar yang hidup di kawasan kumuh. Tak mampu membeli obat flu untuk putrinya yang masih bayi, bernama Katie. Namanya masuk daftar hitam perusahaan karena dia aktivis serikat pekerja dan pembangkangan di masa lalu. Ben membawa Katie yang sakit ke tempat kerjanya, memohon pada bosnya agar dikerjakan kembali. Setidaknya keluarkan dia dari blacklist. Bosnya tetap tak acuh. Tak peduli dengan anaknya yang sakit, Ben ditolak mentah-mentah. Dia pulang dengan tangan kosong. Ben sempat melihat iklan reality show The Running Man. Sebuah permainan maut dengan hadiah uang besar bagi siapapun yang bertahan sampai akhir. Ben mengusir pikiran itu. Dia tak akan gila untuk mengikutinya. Di rumah, Ben merawat Katie seorang diri, menonton televisi. Layar dipenuhi acara permainan berhadiah uang. Ben mencatat semuanya, termasuk hadiah nominalnya. Tak lama istrinya pulang, Sheila Richard, bekerja di sebuah bar sebagai pelayan. Dia membawa obat sementara untuk Katie. Look, I know. Wait, what is this? All right. To save him. Meski tahu hasilnya tak akan banyak membantu, hidup mereka sangat kekurangan, tapi keluarga itu tetap hangat. Ben menceritakan usahanya hari itu. Sheila tak menyalahkannya. Smart. Saat menidurkan Katie, mereka sadar satu kaos kakinya hilang. Ben mencarinya. Don't worry. Tapi malam itu, Sheila bersiap kembali bekerja. Ben melarangnya. Dia tahu resiko shift malam di bar. Babe, I can't let you do. Banyak gangster dan pria kriminal yang akan mengganggunya. Tapi istrinya bersikeras, bayarannya besar, cukup untuk perawatan anak mereka. Ben tak tahan lagi, dia akan mencari uangnya. Sheila cemas, dia takut cara yang akan dilakukan Ben mencari uang. Ben berjanji, dia tak akan mengikuti acara reality show di TV. Itu terlalu berbahaya. Dia hanya akan mengambil pekerjaan dengan risiko kecil. Kisah ini berlatar di masa depan. Amerika Serikat dikuasai jaringan media otoriter bernama network. Mayoritas rakyat hidup miskin, akses kesehatan terbatas, tentara berjaga di mana-mana. Dan ada kesenjangan bagi mereka yang tinggal di luar, tentu berbeda dengan warga yang tinggal di area dalam. Perbedaannya mencolok secara kasta dan penampilan. Untuk menenangkan massa, network membius publik dengan acara permainan dan reality show murahan, penuh kekerasan, menjual mimpi agar warga terbius dengan ilusi harapan. Saat tiba di gedung network, antrean audisi mengular panjang. Tak hanya calon peserta, pengawas bersenjata ada di mana-mana. Mereka kejam, tak segan memukul rakyat jelata yang dianggap melanggar. Ben sempat dihajar karena menolong seorang pria tua yang jatuh. Dia terpaksa bangkit kembali masuk ke antrian. Di loket registrasi, data Ben muncul dengan tanda peringatan. Saat dia bertanya, petugas membacakan identitasnya, menyebutkan semua riwayat pekerjaannya. Dia tercatat sebagai pembangkang, makanya selalu dipecat. Muak, Ben menghantam kaca. Dia diminta pergi ke arah lift 6. Elevator 6. Di lift, Ben bertemu dengan tetangganya Jenny Lacquin yang juga mengikuti audisi. Tim menyambut mereka dan sudah banyak peserta di sana.
Para peserta akan melewati serangkaian tes fisik yang brutal. Banyak peserta gugur. Ben mengerahkan seluruh tenaganya, bahkan sempat menolong peserta yang hampir jatuh. I got you! Tahap berikutnya adalah evaluasi psikologis. Hasilnya, Ben adalah sosok pemarah. Mentalnya tak stabil, walaupun kadang-kadang dia selalu tersenyum. Ben bertemu dengan Jenny dan seorang pria yang bernama Tim. Mereka diberi jumpsuit merah, resmi terpilih sebagai peserta The Running Man. Ben tak menyangka dia akan terpilih di Running Man. Dia mengharapkan acara reality show yang lain. I don't know. Satu persatu dipanggil untuk menandatangani kontrak. Tim, lalu Jenny. Keduanya keluar dengan wajah cerah, ditemani gadis cantik dan segelas minuman. Dan Ben pun diminta masuk. Dia berhadapan dengan orang bernama Dan Killian, otak di balik The Running Man. Awalnya Ben menolak. Hadiah besar tak menggoyahkannya. Namun Dan terus menekan dan memujinya, meyakinkan bahwa Ben punya potensi besar untuk menang. Pikirkanlah istri dan putrinya. Dia bisa keluar dari wilayah kumuh dan mengobati penyakit putrinya. Ben akhirnya menandatangani kontrak. Welcome to the running. Seorang gadis masuk membawa minuman. Ben menolak. Dia sudah menikah. Dan dia diberikan uang muka amplop berisi uang, lalu keluar dari ruangan. Di luar dia disambut pria bernama Doug, seorang agen network. Doug menjelaskan keluarga Ben berada di bawah perlindungan Family Alliance, layanan keamanan milik network. Semua keluarga peserta akan dilindungi dan tercantum di dalam kontrak. Let her know. Ben diberi satu kesempatan untuk menelpon istrinya. Ben ingin pulang. Dia tak ingin menelpon, langsung menyerahkan amplop dan melihat putrinya. Tapi kebijakan network melarang. Semua peserta wajib tinggal di apartemen khusus. Urusan keluarganya akan diambil alih Family Alliance. Ben terpaksa menyerahkan amplop kepada Doc dan salah satu kaos Katie yang tak sengaja terbawa olehnya. Dia menelpon istrinya, memberitahu dirinya menjadi peserta The Running Man. Sheila tentu cemas dan khawatir, tapi Ben sudah tak bisa mundur. Malamnya Ben istirahat di apartemen khusus. Dan dia menerima bukti bahwa uang telah sampai ke istrinya. Juga ada tulisan istrinya. Kaos kaki Katie diserahkan kembali padanya untuk jimat keberuntungannya. Ben akhirnya dipanggil ke acara. Showtime akan dimulai. Di pergelangan tangan dipasang running band, alat penunjuk waktu, informasi, dan hadiah yang diperoleh. Dia sudah berada di area di belakang panggung. Dan Killian menemuinya, menjelaskan peserta bebas berkata apapun, memaki, sumpah serapah, apapun yang ingin dia ucapkan. Dia diperkenalkan pada Bobby T, si host pemandu acara. Orang ini menyapa Ben. Intro resmi ditayangkan. Seluruh informasi dan program komersial tentang acara Running Man. Bobby pun naik ke panggung. Ben pun menyusul. Di hadapan penonton, Bobby menggambarkan Ben Richard, pria 35 tahun, yang terlalu malas untuk bekerja. Sebagian fakta, sebagian kebohongan. Nama Ben dihancurkan secara publik. All that stands but record. Millions is one the best million new domains. Best audience in the world. Dan itu membuatnya marah, membuat citranya makin buruk. Nilai buruan di atas kepalanya melonjak ribuan dolar. Bahkan keluarganya ikut diseret. Profil Sheila juga ditampilkan. Ben murka pada acara itu, marah pada Dan. Dan pun berbisik, dia akan diburu hunter. Setiap hunter atau gon yang Ben habisi, dia akan dibayar ganda. Ben, Jenny, dan tim dikumpulkan. Bobby pun menjelaskan aturan permainan. The Running Man, para runner akan diburu selama 30 hari oleh para hunter dan juga para gon. Jika mereka bertahan, hadiah $1 miliar menanti. Mereka diberi modal awal $1.000. Setiap hari mereka wajib merekam, lalu dikirimkan ke network. Jika gagal, penghasilan hangus. Tapi perburuan tetap jalan. Semakin jauh mereka berlari, semakin besar hadiah yang dipertaruhkan. Para runner akan menjadi buruan, menghadapi para hunter. 5 pemburu network yang dipimpin sosok misterius yang bernama Evan McCon.
serta warga biasa yang tergiur hadiah bisa ikut memburu mereka. Hitung mundur dimulai. Di balik panggung, tabung pemindah bersiap, sorak penonton bergema. Dengan hitungan terakhir, Ben, Jenny, dan tim dilepaskan. The Running Man resmi dimulai. Ben dijatuhkan ke sebuah ruangan besar. Di meja tersedia perlengkapan yang boleh dia bawa. Ben segera pergi. Dan langsung menaiki taksi. Sopirnya mengenali dia sebagai peserta The Running Man. Sopir itu mengaku tak akan melapor. Ben bertengkar dengannya, meminta berhenti. Dia turun dan langsung melarikan diri. Ben menuju tempat sepi dan mencoba membuka sebuah saluran, tapi dia gagal. Dia berteriak memanggil temannya Molly. Akhirnya dia masuk lewat pintu lain, menemukan Pak Tua Molly tengah sibuk. Dia tahu Ben datang, sengaja tak membuka pintu. Dia tak ingin terlibat. Ben meminta 2 kartu identitas palsu dan senjata. Molly menolaknya. Pak Tua ini pun jujur. Dia marah karena Ben ikut The Running Man. Ben mengakui dia salah, tapi dia tak punya pilihan. Semua demi menyelamatkan putrinya. Kehadiran Ben di tempat itu bisa membahayakannya. Ben kecewa dan akan pergi. Tapi Pak Tua ini tetap baik padanya. Dia bersedia membantu. Dengan bayaran, Ben setuju. Dengan bantuan Pak Tua ini, Ben menyamar dan mengubah penampilannya. Stand over here. 2, 3. To test out this cup. Hang on that shelf. Can you read it? Molly berpesan, menghilang di tengah keramaian adalah cara terbaik. Big fucking explosion. Molly memberikan 2 kartu identitasnya. Dia juga menyerahkan sebuah kotak berisi seragam. Here in the crowd. That's my advice. Pak Tua ini mengaku, sebenarnya dia ingin menarik Ben sebagai pekerjanya, tapi semuanya terlambat. Dia hanya bisa berdoa semoga Ben selamat. Well, Penyamaran itu sepertinya berhasil, meski wajah Ben tersebar di mana-mana. Tak seorang pun mengenalinya. Dia bebas menggunakan transportasi umum, lolos pemeriksaan identitas, dan menuju New York City. Di kereta cepat, seorang bocil curiga dan mendekatinya. Ben waspada dan langsung mengancamnya. Ternyata dia salah paham. Kumis palsunya hampir lepas. Ben meminta maaf dan memberinya snack. Dia segera turun, menginap di sebuah hotel. Kumis palsunya tak bisa lagi dipakai. Tapi dia berhasil reservasi dengan identitas palsu. Okay, Mr. Springer? Di kamar, Ben merekam dirinya sesuai aturan The Running Man, lalu mengirimnya. Hingga Running Man menandai 1 hari berlalu. Tersisa 29 hari. Ben mengira semuanya aman. Pak Tua Molly sudah dikepung Hunter. Dia dihukum. Identitas samaran Ben sebagai John Springer terbongkar. Para Hunter dan anak buah yang bernama The Goon bergerak ke hotel. Mereka mendobrak menodongkan pistol. Ternyata itu hanya mimpi. Ben pun bangun. Televisi menyala, menyiarkan perkembangan terbaru. Para Hunter dilaporkan beroperasi di sekitar Netmart. Target mereka adalah Tim. Tim sangat santai membeli sarapan, padahal para Hunter sudah mengepungnya. Saat dia keluar, para Hunter menghabisinya. Get out of there, buddy. Before its last rites. It's the fucking Running Man. Here we go. God. Bang! And Jansky crosses and Richards is still on the round and 2 to go. Last 10 Ben memperpanjang masa inap di hotel itu Springer? Looks like I can keep you in this. dan diam-diam pergi meninggalkan hotel itu. Berjalan kaki, naik bus, mencari tempat menginap lain yang lebih murah. Oh, is that fella? You need to get a gymnast room. Put that shit away. Come on. Thanks. If you paid me for it. Dia akhirnya mendapatkan kamar, tapi liftnya rusak. Dia akhirnya berhasil naik. Di kamar baru, Ben kembali merekam sesuai aturan. Ada sebuah kotak di sana. Tak sengaja dia menemukan granat. Sialnya, benda itu jatuh. Untunglah tak meledak. Di televisi disiarkan tim resmi meninggal. Hanya tersisa Ben dan Jenny. Next up, find out
Ben menatap keluar jendela. Orang-orang beraktivitas normal. How about you, Bill? Why do we all relax? Dia melihat sosok yang janggal, tapi Frank mengabaikannya dan akan pergi mandi. At least you got someone to talk. Hanya berbalut handuk, dia mengambil sesuatu di dekat jendela. Hey, Frank. Saat menoleh, Frank baru ingat. Dia mirip dengan salah satu degun yang dilihatnya di belakang panggung. Ben menoleh keluar. Mobil para hunter berhenti di depan gedung. Mereka sudah datang. Ben bergerak cepat. Get in your fucking room. Now. Overcast. Underestimate. No way out from this one. Get the bag. I believe they've located this runner's hideaway. Mengalihkan perhatian para hunter, berteriak Ben Richard kabur ke bawah. Downstairs! Ben naik ke atap. Menurunkan kabel panjang, mencoba masuk kembali ke kamarnya. Terpaksa Ben melepas handuknya, memecahkan kaca, membuka kunci, dan mengambil barang-barangnya. Kaca pecah mengundang para hunter. The hunters. Things are getting warm. Nowhere to hide. This. Any moment now. The rover truth. This is why we play. Going in. Stood up outside, Richard. Tembakan menghantam pintu. Ben sudah kabur. Dia turun lagi dengan kabel, tapi pimpinan hunter Evan telah menunggunya di bawah. Bravo. Ben pun menerjang ke kamar lain. Hunters are racing to intercept. Run, Mr. A. Richards. Dia memilih lift rusak. Para hunter muncul. Ben melempar granat. Dudes. Got a grenade! One down. Orang ini melemparkannya kembali. Untunglah dia selamat sampai ke basement. Menahan pintu dengan barang-barang berat. Dan pipa gas bocor akibat tembakan. Api mulai menyulut. Dia melihat tikus berlari ke sebuah saluran air. Ben terpaksa turun. Ledakan mengguncang gedung. Api menyembur ke bawah. Ben jatuh ke area dalam terowongan. Dia jatuh ke air, naik ke tepi. Dan merekam dirinya untuk tugas harian, memaki orang-orang di network. Di berita disiarkan, sebuah hotel meledak hebat dan merenggut korban jiwa. Seorang remaja melihat Ben keluar dari saluran air. Dia menawarkan bantuan. Ben yang waspada menolaknya. Bocah itu bersikeras, kakaknya bisa membantu. Meminta Ben percaya padanya, tunggu di sini. Rekaman hariannya sempat terjatuh. Bocah itu mengambil dan mengirimkannya. Ben terpaksa menunggu di sana. Ternyata bocah itu benar kembali dengan kakaknya. Ben menawarkan uang agar mereka membantunya. Pria ini awalnya ragu, tapi bocah itu menerimanya. Mereka butuh uang untuk mengobati adik mereka yang sakit parah. Every day. Yeah. Just a shop seeking justice for units pour in from New Dan di rumah mereka bercerita berita tentang Ben meledak di mana-mana. Orang ini yakin bisa membawa Ben keluar dari Boston. Meski pengawasan ketat, Ben mengatakan dia juga tak punya pilihan. Dia harus menyelamatkan keluarganya. Mereka masuk ke ruang rahasia dan di sana tersimpan data lengkap tentang The Running Man. Ben mulai menonton, menelusuri, membandingkan, melihat kebohongan yang selama ini disembunyikan. Type 1 is cursed with 3 types for every. Yep. I will. Tim.
Ada 3 tipe peserta. P pertama, anak putus asa. Di musim ini, kandidatnya jelas Tim. Dialah yang paling pertama diburu. Tipe kedua, anak pesimis yang sejak awal tahu dia tak punya peluang. Biasanya tewas di minggu kedua, setelah menghabiskan dana untuk foya-foya, budak untuk nafsunya sendiri. Tipe ketiga, final boy. Kemauan hidupnya sangat tinggi, namun tetap tak akan selamat. Network tak pernah adil. Mereka curang dan selalu tahu lokasi target. Tipe ketiga dibiarkan hidup hingga rating mencapai puncak. Saat penonton menginginkan akhir, saat itulah dia dimusnahkan. Tayangan itu memberi Ben sedikit informasi. Bradley mengatakan dia adalah tipe ketiga. Network akan menguras fisik dan pikirannya sampai batas akhir. Tapi setidaknya Ben masih punya waktu hingga tipe kedua dieliminasi. Dan dia adalah Jenny. Bradley memutar otak, mencari jalan keluar. Dia menghubungi rekan korespondensinya, jaringan anti-network. Selama tinggal di rumah Bradley, Ben membantu sebisanya. Dia tersentuh melihat adik Bradley yang sakit. Ben bertanya bagaimana anak 5 tahun bisa mengidap sakit itu. Jawabannya ledakan radioaktif di Rhode Island. Tak pernah diberitakan karena pelakunya berkuasa. Itu membuat Ben marah. Dia peduli tentang itu. Dia merekam pesan membongkar kejahatan dan propaganda network. Saat video disiarkan, network memutarbalikkan fakta. Pesan Ben diubah dengan AI deepfake, penuh kata-kata keji dan menghujat warga masyarakat kelas bawah. Ibu Bradley tersakiti melihat video itu. Dia mengusir Ben. Harga kepala Ben melonjak. Dia jadi buruan paling menggiurkan. Malam itu Bradley dan adiknya Josh membantu Ben kabur. Ben disembunyikan di bagasi mobil, tapi mereka ketahuan oleh para warga. Mereka dikejar dan diburu. Ben hampir terlempar dari bagasi. Dia melihat 2 motor ngejar, satu persatu dilumpuhkan. Mereka lolos. Tapi rekan Bradley butuh 1 hari untuk menyiapkan transportasi. Bradley berpesan, jangan menyinggung soal hotdog di depan temannya. Lokasinya terpencil. Ben diminta tak percaya siapapun, selain pria bernama Elton. Bradley juga memberi Ben sebuah revolver. Ben bertanya kenapa Bradley membantunya. Orang ini menjawab, mereka hanya punya satu dunia. Jika tak saling menolong, permainan ini akan berakhir, dan network akan menang. Ben melanjutkan pelariannya. Dia berhasil mengirim video harian. Hidupnya tampak tenang. Dia sadar dia masih diburu. Sementara itu Jenny menikmati sisa waktunya. Dia berfoya-foya yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Ben akhirnya akan beranjak pergi. Dia menyamar sebagai pendeta buta. Penyamarannya sempurna. Orang-orang menyapanya, bahkan meminta pendapat padanya. Ben keluar menuju jalan, akan mengirimkan videonya. Seorang pemuda mencurigainya. Awalnya dia sempat bertanya sesuatu dan meminta nasihat. Saat Ben akan kembali ke dalam, orang ini menyerang dan Ben melumpuhkan orang ini. Dia segera mengirim rekaman, lalu kabur dari sana. Beberapa orang mengejarnya. Dia dikejar dan ditembaki. Untunglah dia berhasil lolos dan naik ke kereta. Orang ini berteriak marah. Hari ke-13, Ben masuk ke hutan, sampai di kawasan terpencil, kota pinggiran yang bernama Derry. Dari kejauhan dia melihat layar besar, tempat warga menonton The Running Man bersama. Di layar, Bobby menayangkan Jenny yang berpesta di kasino. Dia sudah diincar, para hunter datang menyerang. Tapi Jenny berhasil lolos dan memacu mobilnya.
Tapi tayangan berikutnya adalah kematiannya, diserang dari belakang saat merekam video harian. Dua bocil remaja yang melakukannya. Mereka mendapat hadiah uang. Bob memuji mereka. Kini hanya satu peserta tersisa, Ben Richard. Ben pun berjalan pergi, berpura-pura menjadi orang yang cedera kakinya. Akhirnya dia bertemu rekan Bradley yang bernama Elton Parakis, seorang aktivis anti-network. Ben diterima di rumahnya. Orang ini menyambutnya. Ada ibu tuanya yang sedang menonton The Running Man. Elton membawanya ke ruangannya. Ini markasnya. Elton menjelaskan ada mesin DNA sniper di mana-mana yang bisa melacak orang buruan network tersembunyi di tiang listrik di seluruh negeri. Jalan yang paling aman adalah bawah tanah. Tapi Ben tertarik pada gerobak hotdog di sana. Elton menceritakan kisah ayahnya, seorang polisi yang memilih mundur saat kepolisian diprivat dan diambil alih oleh network. Dia lalu membeli gerobak hotdog, bekerja keras demi keluarga, menolak bergabung dengan pasukan Gon korup. Pilihan itu membuatnya dibenci. Ayah Elton dihabisi. Kasusnya ditutup, pelakunya adalah petugas sendiri. Elton menunjukkan video ayahnya sebelum tewas. Elton berkata Ben bisa bersembunyi di sini hingga 2 minggu. Orang ini bahkan mencetak brosur berisi kebenaran tentang kejahatan network. Jika Ben menang, ini akan disebar. Publik akan berbalik mendukung. Orang-orang kelas bawah berharap Ben menang. Jika dia bisa, maka orang lain pun juga bisa menang. Ben tak tertarik. Dia hanya ingin kembali ke keluarganya. Elton memberinya semangat. Dia melawan seluruh dunia sekarang. Elton membawanya ke tempat berlindung, sebuah ruangan rahasia di balik kamar mandi. Ben merekam video hari itu. Pesan untuk Katie, anaknya di masa depan. Sudah memasuki minggu ketiga. Setelah selesai, dia membaca sekilas brosur, lalu keluar, mencari udara segar. Dan ternyata ibu Elton memergokinya, hampir melapor ke network. Elton menghentikannya, mencoba membujuk ibunya. Tapi Elton terpaksa menekan tombol dan melaporkan keberadaan Ben. Dia melakukan ini untuk ibunya. Ibunya tak akan bisa ditahan. Ben harus pergi sekarang. Para hunter dan gun sudah mengepung, menembaki rumah. Ibunya ingin ikut, ingin melihat Ben mati. Elton terpaksa mengurung ibunya. Elton berteriak memancing para gun, tapi dia telah menyiapkan jebakan, mengambil pistol air modifikasinya. Pasukan gun yang masuk di sentrum terbakar satu persatu. Elton menikmatinya. Kembali banyak gun yang masuk. Ternyata banyak jebakan di rumah itu. Elton malah naik ke lantai 2. Lalu turun lewat pipa. Mereka akhirnya kabur lewat lorong rahasia di bawah gerobak hotdog. Mereka turun ke bawah tanah. Tiba-tiba Elton ditusuk hunter. Ben pun menghadapi pria ini 1 lawan 1. Elton masih bisa bergerak dan melukai kaki hunter. Ben meraih revolver dan akan membawa Elton pergi. Tapi Hunter itu menerima telepon dari Dan Killian. Dia ingin bicara dengan Ben. Orang ini memuji kinerja Ben. Ben meluapkan amarahnya. Terlalu banyak orang mati hanya demi The Running Man. Dan tak peduli. Selama rating naik, semua sah.
Dia bahkan berkata hadiah akan digandakan jika dia menang, asal dia menghabisi hunter yang mengejarnya ini. Baginya ini tontonan terbaik. Kamera live sudah di sana. Dan memberinya saran. Dia sudah kirim rover peledak ke terowongan. Dia harus bergerak sesuai aba-abanya. Habisi hunter itu. Dan mulai berhitung. Tapi Ben menolak dan menghancurkan kamera. Ben dan Elton kabur dengan mobil modifikasi bermuatan bahan peledak. Mobil itu dipacu kencang memasuki hutan. Helikopter sudah di atas. Mereka melaju semakin kencang, memasuki jalan raya. Elton memasukkan peta ke dalam tas Ben. Ini berguna untuknya. Dan Evan McCone menembak Elton hingga tewas. Ben sangat geram. Dia memutar mobilnya. Hunter tadi sudah di depan. Ben memacu mobilnya lalu melompat ke sungai. Satu hunter tewas, tersisa 4. Bonus hunter yang dihabisi Ben Richard masuk ke rekeningnya. Dalam perjalanan ke utara, Ben mendapati rumah proyek yang terbengkalai bangunannya. Dia bermalam di rumah kosong, tertidur memimpikan keluarganya. Saat bangun, dia kembali merekam. Hey, Dan. Kini dia paham, ini bukan soal bertahan hidup, tapi soal rating. Ben berhenti mengirim video. Dia menantang network, memerintahkan pihak pengejar untuk melakukannya sendiri. Ben mengajukan kesepakatan pada network. Selama keluarganya dijamin, dia siap menghadapi siapapun yang memburunya. Curang atau tidak, dia tak peduli. Dia pun kabur dari drone pengintai, membajak mobil dan menyandera pengemudinya. Amelia William, wanita kaya seorang jurnalis. Ben memerintahkannya menyetir ke perbatasan utara. Your car is damaged. Go, go! Keep it! Come on, moving! Dan membiarkannya bicara. Amelia memaki Ben, menuduhnya meninggalkan keluarga demi uang, lalu menghabisi banyak orang. Sekarang giliran Ben bicara. Dia membuka kebenaran. Network memanipulasi segalanya. Ini propaganda. 2 warga pemburu menghadang. You have successfully yielded. Amelia akan turun. Ini bukan urusannya. Drone mengeksekusi kedua pria itu. Amelia pun kaget. Ben menegaskan itulah cara network bekerja. Dia bukan penjahat. Ben meletakkan revolvernya. Amelia mengambil dan menyuruh Ben turun. Tapi di TV mobilnya, Amelia melihat siaran yang dimanipulasi. Termasuk deepfake dirinya yang meminta tolong. Ben tertawa. Selamat datang di Running Man. Welcome to the Running Man. Amelia akhirnya paham. Dia dimanfaatkan dan memilih membantu. Di sepanjang jalan, warga marginal kelas bawah bersorak untuk Ben. Sekelompok gun menghadang, tapi mereka justru memberi jalan. Dan Ben dihadang Kapten Evan McCone. Ben memaksa orang ini menyiapkan pesawat mewah dan parasut. Tentu saja dan kalian memberikannya. Ini adalah kesempatan menaikkan rating. Saat menunggu, Ben memberi Amelia kesempatan pergi. Tapi dia menolak. Dia ingin melihat sampai akhir. Rencananya Ben akan meyakinkan Evan bahwa tas Amelia berisi bom. Mereka akan loncat dengan parasut di atas Kanada. Ben tahu network tak akan pernah membiarkannya menang. Jadi dia akan memilih kabur, menunggu hingga The Running Man selesai.
Mereka akan naik pesawat. Evan sudah di depannya, memintanya untuk naik segera. Acara akan dimulai jam 8 malam nanti. Only if you take your mask off. Ben menyuruhnya membuka masker. Evan menolak. Keep dreaming. Tapi perintah dari Dan turun langsung. Tak ada pilihan. Wajah Evan terekspos. Evan sangat geram tapi tak bisa apa-apa. Mereka naik jet menuju Kanada. Evan mengawal, Amelia sudah duduk. Pilot juga menyambut dan mengenalkan semua anggotanya. Tapi Ben sadar ada satu orang anggota pilot yang hilang. Ben mengancam, jangan ada yang diam-diam mencoba menyerangnya. Ben sudah sadar orang-orang ini adalah hunter. Ben meminta mereka terbang ke Kanada, terbang serendah mungkin. Plot a route. Pesawat lepas landas. Evan berkata acara 6 menit lagi dimulai. Ben mengejeknya. Keduanya sama-sama marah dan siap bertarung. Let's go. Oh. Amelia menengahi mereka, meminta Ben menunjukkan bomnya. Gadis ini memaki. Video dari Dan muncul. Ben marah, suruh semua orang-orangnya menurut. Kalau tidak, dia akan meledakkan semuanya. I offer you a deal. Dan berkata, Ben hanya menggertak. Pesawat sudah dilengkapi sensor. Dia tak membawa apa-apa, hanya tas wanita cantik itu. But you can give entertaining. Ben dan Amelia terpojok. Dan memerintahkan Ben menyerahkan tasnya. Ben terpaksa menurut. Senjata Evan terarah ke Ben, tapi Hunter di kabin mencegahnya. Dan juga melarang. Acara belum dimulai, rating belum mencapai puncaknya. Dia boleh bergerak sesuai perintahnya. Dan Killian ingin bicara pribadi dengan Ben. Dia mengakui Ben punya potensi jadi bintang sendiri. Dia adalah talenta. Dia menawarkan Ben acara miliknya sendiri. Mantan runner yang bertobat lewat balas dendam suci. Bayarannya $5 juta per musim. Menjadi hunter terbaru network. The Hunter. Asal Ben menghabisi Evan McCone dan para hunter yang lain. Jika dia menolak, dia punya akses ke anak dan istrinya. Dia bisa melakukan apa saja ke keluarganya. Video Sheila dan Katie anaknya terlihat di apartemen. Pasukan Gun sudah di luar. Keluarganya dihabisi. I'm sorry. Ben berteriak marah. 30 detik menuju acara. Dan menunjukkan di mana pistol untuknya. Ben sangat kesal, marah, geram menghancurkan TV itu. Amelia bertanya, dan Ben menjawab. Tune in and find out. Amelia pun segera menonton acara The Running Man. Bob, si host, membuka acara. Kamera disiapkan. We start today's episode. Di TV ditayangkan Hunter membangkang melakukan tindakan sendiri untuk menghabisi keluarga Ben Richard. Ini adalah pelanggaran. Sekarang Ben akan membalas dendam. To enforce them. Para hunter di ruangan pilot melihatnya. Mereka bersiap. Salah satunya keluar, menyapa dan ingin menghabisi Ben. Tapi Ben lebih dulu bertindak. Baku hantam senjata dan tarung dimulai. Pesawat menukik. Alert. Alert. Pilot. Remote. Engage. Pilot jarak jauh diaktifkan. Ben berhasil menghabisi semua hunter di kopilot. Bob pun mengatakan semua hunter dihabisi, tapi yang paling berbahaya masih bersembunyi. And then, Ben keluar dari kokpit dan bertemu Amelia. Dia mencari di mana Evan. Keep your head. nowhere to hide. Poor. Tapi tak menemukannya. Moment of truth. The tension is high. Evan muncul dari bawah. Pertarungan dimulai. Ben terluka parah. Evan menyuruh Bobby si host diam. Evan sangat geram. Fuck up, Bobby. Dia dipecat dari acara The Running Man. Jika Ben menjadinya, dia akan mengalami nasib yang sama.
Dia cuma bertahan 3 minggu. Sedangkan dia adalah mantan runner, hampir menang di musim pertama. Dan Killian orang licik yang cuma ingin acaranya sukses dan ratingnya tinggi. Dia menembakkan pistol. Kaca pecah, pesawat oleng, tekanan di kabin terganggu. Emergency doors. Evan memaki, dan Killian tak akan bisa memecatnya. Ini adalah acaranya. Orang ini akan menghabisi Ben. Ben menarik parasutnya dan menghabisi orang ini. Dan setelahnya, Ben segera mengirim Amelia turun dengan parasut, membekalinya brosur revolusioner milik John di tasnya. Jangan menoleh ke belakang, memberinya cara mengaktifkan parasut. Pintu darurat terbuka. Amelia jatuh dan berteriak. Dia marah ke kamera yang mengikutinya. Bob bersorak. Ben Richard masih hidup. Penonton gembira sorak-sorai di mana-mana. You are the man. Dan Ben menerima pesan video dari Killian. Mereka ingin menjadikannya bintang di acara ini. Ben Richard akan menjadi hunter ke-6. Selamat bergabung dengan keluarga ini. And welcome to the network family. Ben menjawab dia punya keluarga. Kembali bertanya apa keluarganya masih hidup. Ben berharap rekaman video yang dilihatnya tadi palsu dan deepfake semuanya. Dan tak menjawab, tiba-tiba menutup videonya. Ben pun mengatakan curahan hatinya secara live, hanya ini caranya untuk bertahan hidup. Putrinya sakit, dia tak punya kerjaan, dan mengatakan tujuan acara ini untuk membuat mereka saling membenci, agar mereka bisa terus mencuri uang. Sementara para pejuang bertarung, matikan saja TV dan jangan tonton acara ini. Mereka semua telah ditipu. Cari tahu siapa yang mengendalikannya. Salah satunya adalah Dan Killian. Matikan TV mereka. Dan muncul dengan panggilan videonya. Itu pidato yang bagus. Tapi saat dia bicara tadi, mereka sedang jeda iklan. Ben gagal menjadi pahlawan. Bekerjalah untuknya. Atau video ini akan ditayangkan. Deepfake video Ben yang mengancam akan menabrakkan pesawat, membakar warga di gedung network. Jika dia menolak, network akan membakar pesawat itu. Ben kembali berteriak, apa keluarganya masih hidup? Dan menjawab ambigu, apa dia akan percaya padanya? Lalu video ditutup. Video deepfake Ben akhirnya ditayangkan. Ben akan menabrakkan pesawat ke gedung network dan membakar warga di dalamnya. Tentu penonton marah. Bob berkata, apa Ben sudah gila? Ada 5.000 orang tak bersalah di gedung ini. Pilot jarak jauh diaktifkan. Video Dan kembali muncul. Ben berkata, dia akan mengejar dan menghabisinya. Dan menanggapinya lalu mengejeknya. Pesawat yang diaktifkan kendali jarak jauh menuju gedung network. Sebuah sandiwara sempurna untuk menaikkan rating. Rudal diluncurkan, pesawat meledak. Seminggu setelah itu, video tayangan Bradley menyebar, menyebut Ben Richard adalah legenda yang bertahan sampai hari ke-18. Bradley mengatakan semua propaganda yang dibuat network, menayangkan semua kesalahan dan kejanggalan video di acara The Running Man. Network telah membodohi mereka, mengatakan warga sipil akhirnya menemukan kotak hitamnya, membocorkan rekaman tanpa sensor. Kata-kata asli dan kebenaran muncul. Bradley berteriak, mereka semua telah ditipu oleh network. Dia juga menunjukkan sistem canggih pesawat itu. Ada pot melarikan diri dan gambar tertangkap di kamera. Dia yakin Ben masih hidup dan akan berbalik melawan network. Protes di mana-mana. Warga dan publik mulai menyalahkan network. Ben selamat berkat sistem pelontaran otomatis pesawat. Dan ternyata Sheila dan anaknya masih hidup. Sheila dan Katie berbelanja di supermarket. Di kasir, dia tertegun menemukan sepasang kaos kaki merah di antara belanjaan. Dia yakin itu bukan miliknya. Kasir berkata, pria di depan tadi telah membayarnya. Menyebut sebuah nama yang telah lama ditinggalkan. Sheila menoleh keluar jendela. Ben dengan masker berdiri di sana. Mereka berlari menghampirinya. Keluarga itu kembali berkumpul. Penonton kini sepenuhnya berpihak pada Ben. Musim baru The Running Man dimulai. Bobby T takut melihat kebencian penonton.
Dia mundur. Dia tak bisa melakukan ini, meninggalkan kalian sendirian. For 20 years, crushing the race. Gon bersenjata menghalangi Bob. Orang ini berkata ada klausul khusus dalam kontraknya. Dia bisa pergi. Dan tak bisa menahannya. Fuck you. Tapi dia tak peduli. Ini adalah acaranya. Dia akan membuka acara ini sendiri. Lalu naik ke panggung. Play the theme right now. Tapi kerusuhan pecah. Studio tak lagi kondusif. Killian diburu. Orang ini melarikan diri ke belakang panggung. Dari kerumunan penonton, Ben muncul. Warga melawan Gun. Dan berusaha kabur, tapi dia terjatuh. Melihat acaranya hancur, dari percikan api seseorang muncul. Ben mulai berhitung. 1 tembakan dilepaskan. In 5, 3, 4. Dan Killian tewas. Akhirnya film yang keren dan penuh adrenalin ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di video kami selanjutnya. Bye.